Hai sahabat-sahabat Dinarji. Episode yang lalu ada satu hal yang mengganggu pikiran saya, ya yang buat saya berpikir banyak, disebutkan tentang mindset yang sering kali disebut-sebut dalam rangkaian power tips gitu ya. Nah, saya ingin membahas lagi tentang mindset ini terutama ketika kita berhadapan dengan leader, kita menjadi seorang leader, mindsetnya seperti apa sih sebenarnya gitu. Kembali bersama dengan konsultan Dinarji Indonesia, Joko Murjono. Hai, Halo Daniel, apa kabar? baik. Apa mindset kamu hari ini, Daniel? Alah. Aduh, apa yang keselak. Apa yang keselak. Ya soal mindset tuh loh, Pak. Kadang-kadang tuh saya tuh juga nggak tahu mindset saya itu apa sebenarnya. Oke. Karena hal yang nggak dilihat gitu. Orang kita sendiri aja mengenali mindset kita kadang-kadang masih blur, apalagi melihat mindset anak buah, teman-teman, kolega kan sama sekali nggak bisa dilihat dong, Pak. Ya, ya. Gimana dong? Benar sekali. Mindset itu sesuatu yang nggak bisa dilihat atau Mm-mm. tercetak lah gitu kan Yes. dari orang. Itulah kenapa Dinarji itu mendalami mindset berapa tahun yang lalu gitu kan. Mhm. Dalam teori yang namanya teori pengembangan manusia, human psychology juga gitu kan. Yang namanya mindset nih erat sama perilaku. Mindset and behavior. Yes. Oke. Mindset tertentu akan cenderung memperkuat perilaku atau behavior tertentu Mhm. dalam diri orang. Nah, itu kita pelajari secara global, kita validasi secara global, dan makanya Dinarji Indonesia itu sebagai eh, ya istilahnya consultant Yes. company yang bisa memotret mindset Anda seperti apa, dan kita bisa membawa Anda kepada seharusnya mindset-nya seperti apa, idealnya harusnya apa untuk Oh. pekerjaan tertentu. Nggak semua bisa Mhm. kita Mhm. generalisasi ya gitu Mhm. loh. Mhm. Dan itu hasilnya itu sebuah metodologi yang namanya be say do. Simple kata-katanya, be say do. Simpel sih, Pak, tapi apa artinya? Nah, itu yang saya butuh waktu untuk jelasin. Oke, oke. Mari Boleh saya saya share kasih screen? waktunya, silakan. Oke. So, kalau kita lihat dari katanya itu be say do gitu, mindset gitu kan. Mayoritas kita eh, istilahnya kayak tadi Daniel bilang, kita nggak tahu saat Iya. ini mindsetnya kita seperti Heeh, apa. heeh. Oke. Ya bisa kelihatan dari perilaku. Ingat kalau yang namanya mindset, ya kan, itu erat hubungannya sama behavior, Yes. perilaku. Nah, kita mau apa? Kayak ganti pekerjaan, dipromosikan naik gitu kan, menjadi first time manager, mindsetnya pasti berubah karena dia harus udah mulai ngurusin tim. Jadi Betul, perilakunya juga harus berubah, behaviornya betul, berubah. Kalau nggak betul, bisa berubah, makanya dibilang kamu gagal jadi first time manager. betul, Nah, betul. ini yang kita masukkan dalam seluruh journey human human side of leadership. Mhm. Dengan menggunakan be say do, kita bisa identify orang mana memiliki dominan mindset yang mana. Seluruh dari be say do ini gitu kan pasti ada di satu orang. Oke. Cuman dari katakanlah 100%-nya ini Mhm. itu terdistribusi ini berapa persen, ini berapa persen, itu yang berbeda setiap orang. Yang Oke, secara natural di sini. oke, Oke? oke. Nah, bagaimana kita secara sadar merubah, misalnya kita harus lebih mindset-nya do, kita harus lebih mindset-nya say, atau kita harus lebih mindset-nya be di realita kedua ini. Itu yang kita bawa Anda masuk ke dalam journey mindset journey ini, atau Mhm. kita sebutnya mindset sprint gitu. Karena dari be say do, kalau kita bilang be ini orang yang selalu ngelihat ke masa lalu, past. Kalau C, orang yang ngelihat ke saat ini, present. Mhm. Kalau do, itu future. Oke. Jadi kalau bicara soal, katakanlah, potensi, Mhm. ini ada potensi market sekian, sekian, sekian. Orang yang dengan mindset B,
Mana datanya? Dia akan minta bukti-bukti dari masa lalu. Oh, oke. Oke. Ya. Ini ada potensi market sekian. Gitu. Kalau orang do, oke, yuk jalan, kita hajar. Dia akan mengambil risiko lebih. Dia akan mencoba dan dia akan belajar dari risiko itu. Kalau orang say, diajak hal yang sama, ini ada potensi market sekian, siapa aja timnya? Oh, saat ini. Saat ini. Siapa tim yang kamu bawa? Jadi, kalau masa lalu itu lebih ke arah saya sendiri yang akan ngambil keputusannya, saya ini. Kalau saat ini, gitu kan, dia akan lihat siapa manusianya di situ. Who are the human di situ? Timnya tuh siapa? Yeah. Gitu kan? Sementara kalau di future, dia ngelihatnya lebih ke arah nantinya performance results dari timnya itu. Oke. Dimana kalau B itu lebih ke arah purpose-nya, tujuannya apa. Kalau C dia lihat tadi manusianya, human-nya gitu kan. Di ujung yang sana dia ngelihatnya result. Dan di sini lebih ke arah purpose. Apakah setiap jenis pekerjaan membutuhkan persentase BCD yang berbeda-beda? Benar sekali. 100%. Jadi kalau di kelas katakanlah yang middle manager gitu. Kita ada satu latihan exercise bagaimana mengatakan tidak. Mayoritas dari kita orang yang ada di timur untuk berkata tidak itu yang nggak enak siapa? Saya. Tuh yang angkat tangan. Sayanya. Masalahnya keputusannya atau jawabannya sudah pasti tidak, nggak ada mungkin jawaban lain. Tapi kok lebih ngerasa nggak enakan? Iya, kasihan gitu Pak, nggak enak. Benar, karena ini yang kita bilang salah satu contohnya ya gitu, mindset proximity-nya tuh tinggi. Karena dia ingin selalu ngebantuin orang, ingin berada di sekitar orang, ingin menyenangi orang lain. Gitu. Nah, ada juga kemarin di kelas juga yang dia sulit mendengarkan masukan dari orang lain, pendapat orang lain. Daniel juga ada kan di kelasnya kan yang kayak gitu. Ini tuh di sini biasanya rendah humility-nya. Karena dia merasa dirinya lah yang paling benar, pendapat dirinya paling benar. Dia tidak even mendengarkan pendapat orang lain di situ. Nah, terus kalau kemarin juga di kelas ada yang takut membuat kesalahan. Semuanya harus perfect, baru diserahin ke bosnya. Sementara kita tahu perfection itu kadang-kadang nggak ada, itu suatu ilusi, gitu kan? Ini eksperimen ini menjadi satu mindset yang harus ditingkatkan untuk orang itu. Why? Belajar dari kesalahan, beta version dulu. Jadi dalam komposisi kayak gini kita bisa memotret yang jelas saat ini kamu ada di mana, terus idealnya kita mau kemana, mana yang harus naik, dan ini yang kita nanti akan kita manage gap-nya ini antara saat ini dan ke depannya. Gitu, Daniel. Ini sekilas bocoran mengenai mindset yang kita miliki dan kita gunakan di berbagai klien kita saat ini, dan lumayan memiliki impact ya, maksudnya setelah kita tahu mindsetnya kita seperti apa, oke, berarti kalau naikin mindset humility, mendengarkan orang lain lebih banyak, artinya apa? Perilakunya apa yang turun? Kurangi bicara, lebih banyak mendengarkan. Banyak bertanya, benar. Bagaimana meningkatkan mindset let's say memberikan keleluasaan ke anak buah untuk bekerja dengan caranya dia. Nah, itu ada lagi tuh mindsetnya space namanya. Itu membuat ruang, memberikan ruang supaya anak buah bisa melakukan dengan caranya dia.
dan Oh. kita hanya mengawasi gitu kan, atau memonitor. Kadang-kadang kalau diperluin dibantu. Banyak manajer kita yang micromanaging, banyak manajer-manajer kita yang semuanya kalau nggak ini saya pegang sendiri aja Ya, dulu. ya, betul, betul. Nah, ini sesuatu yang kita perlu sadari dan kita tahu kapan kita bisa menggunakan mindset yang lebih dominan di mana, tergantung situasinya, tergantung challenge-nya. Gitu. Bocoran aja menarik ya buat Anda yang Oh, tidak hanya kepingin bocorannya, tapi kepingin secara lengkapnya seperti apa, ya, dan ingin berproses untuk mengubah mindset seperti yang diharapkan dalam realita Anda sekarang. Silahkan untuk kontak Dinarji Indonesia. Betul Pak DJ? benar sekali. Kita dengan sangat happy membantu Anda. Oke, mari silahkan ngobrol Yap. bersama dengan Dinarji Indonesia. Anda bisa langsung kontak di media sosial, Instagram, dan juga LinkedIn Dinarji Indonesia. Pak Joko, terima kasih, insightful sekali. Sama-sama, Daniel. Saya Daniel Bro pamit. Selamat berjumpa sore. lagi. Selamat berjumpa lagi. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Gitu. Nggak tahu kapan nontonnya kan soalnya.